Perlu diketahui bahwa sebelum saya jadi eh, direktur utama, kami itu kurang lebih 11 bulan menjadi komisaris di Garuda. Dan ketika kami menjabat komisaris sudah banyak berkomunikasi dengan direksi pada saat itu. Dan sebelum adanya RUPS dahulu, itu sekedar informasi Pak, sebagai orang baru, sebagai komisaris yang blank, belum pernah duduk di BUMN. Sekretaris komisaris menghadap saya dan minta tanda tangan saya untuk pembagian tantium, di mana para direksi dan komisaris semua sudah menandatangani. Kemudian saya tanya, "Eh, ini apa ini tantium? Ini bonus Pak. Siapa saja yang dapat ini?" Hanya direksi dan komisaris. Karyawan dapat ya? Oh, karyawan tidak. Saya minta besok rapat dulu deh. Keesokan harinya rapat, kemudian terjadi tanya jawab, dan saya sampaikan di forum itu bahwa kemarin saya dimintai tanda tangan untuk tantium, dan saya melihat pemerintah sedang mengadakan pengetatan APBN, Garuda sedang rugi. Apa kata masyarakat kalau besok keluar di medsos, perusahaan sedang rugi kok bagi-bagi tantium? Mohon maaf, saya menolak. Saya menolak. Itu sejarah. Kemudian saya tidak tahu bagaimana, akhirnya saya diminta untuk menjadi direktur utama. Pertama yang kami Pimpinan Pak Glenn Abdul Hakim. Siap. Berarti sebelum Bapak larang awal tahun ini Pak, di tahun-tahun sebelumnya itu Garuda minus masih bagi-bagi tantium Pak ya? Ketua ngono Mas. Oh, Betul sekali Pak. yes. Mantap panjenengan Pak, masuk. Berikutnya Pak, ketika kami masuk, saya melihat bagaimana pola pertama adalah soal efisiensi. Efisiensi, kemudian eh, saya bentuk Pokja untuk melihat struktur organisasi Garuda ini bagaimana. Karena saya dapatkan bahwa anak atau cucu ini terlalu menghambur-hamburkan uang. Ya. Tapi saya minta juga dari beberapa bidang untuk melihat bagaimana itu. Dan kemarin kami sepakat Pak, di rapat terakhir, dengan kondisi seperti sekarang ini, saya tawarkan pada direksi. Ya. Bagaimana kalau direksi Garuda secara sukarela, karena pemimpin itu, saudara-saudara juga ada pemimpin, harus ada pribadi yang berani berkorban. Kalau kita tidak terima gaji, kita potong 10%. Apakah saudara setuju? Ternyata semuanya setuju, Pak. Ini memperlihatkan bagaimana kita memperbaiki organisasi ini, tetapi diri kita pun harus berani berkorban untuk memperbaiki organisasi ini. Kemudian saya mendapat laporan ada perwakilan kita di Jepang, di mana ada PEX yang sudah dapat tiket di bisnis, tahu-tahunya dirubah, sehingga mereka mengkomplain. Saya sampaikan ini pasti ada permainan. Saya minta kepada Human Capital ganti perwakilan yang ada di Jepang. Ya. Langsung dibuat hari itu juga ditarik kembali. Dan efisiensi yang dilakukan juga penempatan kita punya perwakilan sana yang 2-3 orang itu kita cabut Pak, hanya 1 orang. Biarkan lokal staff yang lebih banyak. Karena kita harus membiayai mereka punya loans, termasuk sewa rumah dan sebagainya. Ini adalah unsur penghematan yang kita lakukan. Kemudian kita merubahkan budaya mereka, Pak. Budaya saya rubah dengan membuat kontrak politik. Saya buat suatu ya semacam catatan-catatan tertentu yang harus diucapkan mereka sehari-hari.
tiap kantornya itu jati diri karyawan Garuda untuk seluruh karyawan. Nah, upaya-upaya penghematan ini kita lakukan terus, Pak, ya. Dan mudah-mudahan dalam 100 hari pertama itu kita bisa ada warna lain di Garuda ini.